Kali ini kita bahas yang lagi ramai di TikTok yuk. Ini dia videonya. Wih. Nggak salah katanya mencintai suami orang. Wah, ada lagi nih sama. Nggak apa-apa mencintai suami orang, yang penting nyaman dan tidak ketahuan. Hukum mencintai istri atau suami orang itu adalah tidak berdosa. Woi, karena cinta merupakan sebuah keterpaksaan yang tumbuh dalam diri seseorang. Jika bukan tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kita lihat komentarnya. Wih, hanya orang yang mengalaminya yang bisa paham. Betul, datangnya rasa itu bukan karena direncanakan, tapi datang secara tidak sengaja. Iya. Cinta itu urusan kita manusia, jadi apa ini? Iya, betul juga. Mencintai orang sudah dihitpah saja sama... ini baru ada yang nggak setuju nih. Tapi mayoritas yang komen itu sepakat ya dengan video ini bahwa mencintai suami atau istri orang itu tidak salah, karena cinta itu ada di hati dan hati itu tidak bisa kita kendalikan. Itu datang dan pergi sesuka hati kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Imam Al-Ghazali itu pernah berkata seperti ini. Perasaan tidak puas sebenarnya merupakan bagian dari makhluk unik Allah Subhanahu wa taala yang sengaja dihembuskan dan ditanam subur dalam jiwa manusia. An-nafsu majbulatun ala mu'adati mu'adah. Makanya manusia selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang selama ini diperolehnya. Kenapa ya? Karena itu manusia dari dulu sudah memiliki perasaan tidak puas. Dan didorong perasaan tidak puas juga inilah manusia telah sanggup melahirkan sejumlah karya-karya nyata. Perasaan tidak puas ini juga yang kemudian membuat suasana dunia kehidupan ini ramai dan lebih bergairah. Misalkan bisa kita lihat bagaimana media komunikasi yang canggih seperti TV, radio, koran, smartphone, dan internet telah membuat dunia ini tidak selebar daun kelor. Gimana orang-orang di luar negeri atau mungkin di dalam negeri dari Jakarta, Surabaya, Bali, bahkan manusia yang berada di luar angkasa pun kalau kita pengen berbicara cukup memencet satu tombol dan terjadilah komunikasi. Padahal sebelumnya untuk menyampaikan sebuah berita saja orang harus mengembara, kemudian berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sebuah informasi. Dan bahkan pada masa Rasulullah, seorang Bilal pun untuk mengumandangkan azan itu masih harus memanjat tebing, memanjat bukit yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Padahal pada saat ini azan di Mekah pada waktu yang bersamaan bisa kita lihat dan kita dengar dengan jelas lewat layar kaca di rumah misalkan. Hal yang menakjubkan ini tidak lepas berkat dari makhluk yang memiliki perasaan tidak puas, yaitu manusia. Nah, layaknya sengsara membawa nikmat, kebahagiaan juga kadang melahirkan kesengsaraan dan pertentangan. Perasaan tidak puas ini ternyata melaknati setiap orang yang tidak bisa memeliharanya. Manusia juga bisa juga menghancurkan rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis karena perasaan tidak puas itu. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara hadirnya orang lain di hati suami atau istri. Akhirnya apa? Perselingkuhan menjadi semacam obat pelipur kejenuhan yang ada. Makanya seringkali sang suami mencintai wanita lain yang lebih memikat gitu kan. Lalu bagaimana pandangan agama tentang cinta? Salahkah suami mengumbar perasaan cinta pada wanita lain? Adakah dampaknya dan bisakah agama mengabsahkannya? Seperti di video TikTok tadi itu bahwa mencintai pasangan lain, suami atau istri orang itu tidak salah karena perasaan itu datangnya dari hati yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Benar nggak seperti itu? Nah, kalau kita bicara cinta, kata yang selalu membuat masalah ini rumit
gampang dirasa tapi susah dipikir. Tapi mungkin kita semua sepakat bahwa cinta itu merupakan hal di luar kekuasaan manusia untuk mencipta dan merasakannya. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah berdoa seperti ini. Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala umlik. Wahai Tuhan, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang aku tidak miliki, tetapi engkau miliki, yaitu cinta. Bahkan Allah sendiri juga pernah menyinggung dalam surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi antara manusia dan hatinya. Bahkan Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran antara manusia dan hatinya itu dibatasi. Gitu. Kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol hati kita. Kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan hati kita. Gitu. Makanya di dalam sholat itu ada doa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu tidak sepenuhnya bisa mengendalikan hati kita. Tapi apakah dua dalil ini bisa dijadikan legitimasi untuk menghalalkan perasaan kita terhadap pasangan atau istri atau suami orang lain? Apakah kita akan menjual nama Tuhan untuk kepentingan hawa nafsu kita atau mungkin keinginan pribadi kita? Memang cinta itu tidak mudah ditebak kapan datang dan perginya. Datang tanpa pamit, pergi tanpa permisi. Akan tetapi ingat, cinta itu pasti punya muqaddimah. Muqaddimah cinta inilah bisa saja berupa memandang, bertatap muka, ngobrol, kirim salam via chat, atau lewat seorang teman. Itu semua bisa menjadi pemantik perasaan cinta. Bisa jadi muqaddimah itu. Memang ruwet dan berlibet ya, kalau kita mencoba membahas apalagi memaklumi perasaan cinta, apakah terlarang atau bahkan wajib gitu. Makanya untuk keluar dari jebakan pertanyaan ini, cinta itu terlarang apakah malah wajib, ada salah satu pendapat ulama kontemporer yang memilah cinta itu menjadi cinta tak terlarang dan cinta terlarang. Misalkan contoh pertama, cinta yang tidak terlarang itu ya cinta suami kepada istrinya, atau sebaliknya, atau cintanya peminang kepada wanita yang mau dipinangnya, atau begitupun sebaliknya. Nah, untuk contoh yang kedua, cinta yang terlarang itu, contohnya ya yang di video TikTok tadi itu, suami mencintai wanita lain atau istri mencintai pria lain. Kenapa? Karena untuk membangun rumah tangga yang sakinah, maka cinta itu harus terajut antara suami dan istri. Begitu juga ketika seorang pria hendak meminang wanita, ya dia pun wajib mengokohkan cinta di hatinya untuk lebih menetapkan niat yang ada. Gitu. Makanya tidak bisa dibayangkan kalau misalkan istri atau suami mencintai yang lain. Dampaknya ya jelas, pasti akan mengancam ketentraman perjalanan hidup rumah tangganya. Hatinya bisa kacau balau, gelisah, ketenangannya akan pupus seketika. Akibatnya apa? Ia tak takut lagi berpaling dari suaminya. Kehidupan rumah tangganya pun jadi keruh tak damai. Yang terjadi kemudian apa? Yang satu mengkhianati yang lainnya, berselingkuh secara diam-diam, dan akhirnya palu sang hakim ikut bicara, tok, cerai. Naudzubillah min dzalik. Karena kita semua tahu bahwa perceraian itu adalah hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara soal, kita bedakan antara istri dan suami misalkan. Kalau istri mencintai pria lain, mungkin tidak menyisakan pertanyaan-pertanyaan lagi karena memang jelas hukumnya haram gitu. Tetapi bagi suami yang mulai melirik wanita lain, apakah hukumnya haram juga? Padahal agama memperbolehkan laki-laki poligami. Misalkan kalau suami ingin menikahinya, apakah itu salah? Masihkah cintanya pada wanita lain itu terlarang? Nah, itu pertanyaan yang muncul kemudian. Kalau mengacu pada konsep poligami yang selama ini diklaim sebagai doktrin agama, tentu jawabannya no problem, mencintai wanita lain untuk dinikahi. Tetapi pertanyaan lagi yang muncul itu adalah, apakah benar poligami itu ajaran agama?
Pertanyaan ini muncul mengingat misalkan akhir-akhir ini poligami menjadi tema kontroversial antara agama dan budaya. Karena apa? Karena memang Islam itu bukan satu-satunya agama yang memperbolehkan poligami. Jauh-jauh hari sebelum ada Islam, di era Fir'aun Mesir, poligami itu sudah menjadi budaya. Dalam agama Yahudi pun poligami mendapat justifikasi dari agama. Ya, meskipun sekitar pada abad 11 kalau nggak salah itu praktek poligami itu sempat dilarang melalui semacam kongres atau muktamar seperti itu. Kemudian poligami terus merambah turut mewarnai sosiokultur Arab di mana Islam lahir dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu pelaku tuh. Tetapi saya tidak akan membahas tentang poligaminya, tetapi yang membahas itu adalah tadi mencintai pasangan suami atau istri orang lain. Jargon cinta adalah kekuatan memang benar adanya. Kita bisa lihat misalkan Taj Mahal di India berhasil dibangun oleh Syekh Jinan sebagai simbol monumen cintanya. Tetapi terkadang cinta bisa membutakan siapa saja yang memendamnya. Love is blind. Segala cara mesti ditempuh demi menggapai sang pujaan hati. Dari menabur fitnah sampai main pelet. Tak peduli istri orang yang penting dia bisa memadu cintanya. Lalu bagaimana fikih berbicara masalah ini? Apakah fikih juga memperbolehkan mencintai pasangan atau istri suami orang lain? Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu merah loh terkait hal ini. Yaitu dalam hadis yang berbunyi laisa minna man khobaba imro'atan ala zaujiha. Bukan termasuk golongan umatku orang yang memperdaya seorang wanita untuk meninggalkan suaminya. Coba, hadisnya jelas. Secara tersurat, bunyi hadis ini memang menggambarkan larangan Nabi terhadap seorang laki-laki untuk merusak keluarga orang lain. Namun secara tersirat, hadis ini melarang siapa saja yang punya niat jelek terhadap rumah tangga orang lain. Selain karena larangan, dalam hadis ini juga bisa didekati melalui metode kias misalkan, yaitu kias aulawi, menyamakan sesuatu yang lebih besar dampaknya pada sesuatu yang lebih ringan. Dalam kasus ini, meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain itu haram hukumnya karena menyakiti orang lain. Bayangkan, meminang perempuan yang sudah dipinang saja itu haram, apalagi ya itu tadi. Posisi perkawinan jelas di atas posisi pinangan, apalagi kalau misalkan terselip tujuan dapat memilikinya kalau nanti cerai. Makanya sering kan ada candaan-candaan di tongkrongan itu kutunggu jandamu itu kalau dalam Islam nggak boleh. Itu sama saja punya niat ingin merusak rumah tangga orang lain gitu. Sebagaimana dalam usul fiqh itu ada peribahasa kulluda indawa, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, maka pasti permasalahan cinta yang dianggap penyakit ini juga pasti ada obatnya. Caranya bagaimana? Misalkan pertama, ikhtiar yang bersifat defensif atau menahan diri. Berusaha segera membunuh perasaan yang tersirat di hati salah satu menjadi cara yang bisa dilakukan. Misalkan ya harus putus hubungan dengan dia, kemudian ya berhenti berkomunikasi lah. Kemudian cara yang kedua itu ofensif, yaitu berusaha mengalihkan perhatian dan pikiran dengan menyibukkan diri dengan kesenangan lain atau mungkin menjalankan aktivitas yang dapat mengisi kekosongan waktu yang terakhir, waktu-waktu senggang kita setiap hari-hari, atau mungkin lebih mengeratkan dengan pasangan kita. Dan yang terakhir itu adalah tawakal. Jadi kesimpulannya, kalau kamu umat Islam dan masih pengen diakui oleh umatnya Nabi Muhammad, jangan merusak rumah tangga orang lain seperti hadis tadi.